Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord, we give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord, hey, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, sembah dan puji Dia. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.800. Kondisi saat ini membuat gereja seperti dibelenggu. Orang-orang terikat dengan ketakutan
dengan egonya, dan dengan segala macam problematika. Padahal seharusnya ini adalah waktunya kita menjangkau jiwa-jiwa. Dunia mulai mengacaukan fokus kita yang sebenarnya, fokus daripada tujuan maupun rencana Tuhan. Jangan mau kita dibelenggu oleh iblis. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh padam, kita tidak boleh menyerah, terus melangkah maju. Pandang Tuhan saja dan terus pandang Dia. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya. Terus berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hatimu. Lepaskan kekhawatiranmu. Ingat selalu akan janji Tuhan. Aku menyertaimu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Saudara, Shalom. Ada sukacita pagi hari, lambaikan tangan kita. Mari kita memberikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari saat ini kita mau satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu sepanjang hari ini. Kami boleh ada karena semua karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang melebihi dari segalanya. Kami bersyukur dan biarlah pagi hari ini kami mau bebaskan roh kami. Kami mau bebaskan untuk kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima berkat-Mu. Kami siap untuk membawa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita tepuk tangan kita buat Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari bersama katakan. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Mari bersama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus. Angkat tanganmu bersama-sama katakan. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, oh haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi katakan. Puji Hosana. Mari kita tepuk tangan kita bersama-sama. Puji Hosana, amin. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Sekali lagi angkat tangan kata puji Hosana. Puji Hosana.
hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi bersama glory. Glory, kita boleh lambaikan tangan kita. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi bersama-sama, Yesus jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Haleluya, mari kita bersuka bersama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi semua katakan glory, haleluya. Mari kita tepuk tangan bersuka buat Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Mari katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan dan kita tetap bersuka cita. Mari kita boleh siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang termanis buat setiap kami. Kami bawa kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kiralah baik. Mari kita katakan bersama. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terpilih di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih
dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yang terindah di dalam hidup ini. Mari gereja Tuhan pagi hari ini nyatakan rasa cintamu kepada Tuhan dengan pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu. Katakan Kau yang termanis. Di dalam hidupku. Oh, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, ku sembah. Oh, kami bawa hati kami Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Yesus. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, ku sembah Kau. Syaralama ya ralamu. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kau mengaku menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari sekali lagi bersama-sama kita boleh mengangkat tangan kita. Katakan ku sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Kau Yesus. Oh, ku sembah
maya ramo Shiriria ramo yase Oh mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Oh kau yang termulia, kau yang terutama di dalam hidupku. Oh kau Yesus, kau Yesus. Engkau segalanya bagiku. Engkau yang termanis buat jiwaku. Mari gereja Tuhan pagi hari ini, mari engkau datang di hadapan Tuhan. Senangkan hatinya dengan penyembahanmu, senangkan hatinya dengan penyembahanmu. Bawa ucapan syukurmu, bawa mazmurmu kepada Tuhan. Yesus, engkau segala-galanya bagiku. Engkau yang terbaik, engkau yang termulia. Hanya kau Yesus, satu-satunya Allah yang hidup, Allah penolongku. Takkan kekurangan aku. Engkau yang memberikan kekuatan baru, engkau yang memberikan perlindungan, penyertaan yang sempurna bagi kami. Sebab Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi setiap gereja-gerejanya yang mengasihi Dia. Sebab tangannya takkan kurang panjang untuk menjangkau setiap anak-anaknya, dan telinganya takkan kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa-doa kita. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Kiralabaya sikiriaralabaya ralabo. Sikiriaralabaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bangun rohmu gereja Tuhan pagi hari ini. Bangun rohmu. Jangan mau engkau tertidur dengan keadaanmu. Jangan mau engkau tertidur dengan keadaanmu. Sikaya namamu. Bangun, bangun, bangkit di dalam nama Yesus. Bangkit, kemenangan, terima di dalam nama Yesus. Sikarababayasi. Kiralamu. Shirididialamu. Haleluya, haleluya. Yes, God. Olamu. Shiridididialamu. Kiralamu. Shikiaralamu ya shakiradidialamu. Glory, 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 hallelujah. Ya Bapa, Kau yang terindah bagi kami Tuhan. Tidak ada pribadi lain, tidak ada. Kau yang terindah. Sekalipun jalan-jalan kehidupan kami terkadang tidak seperti yang kami mau, tidak seperti yang kami inginkan, tetapi Engkau tetap Allah kami yang terindah. Karena segala sesuatu terjadi itu atas kontrol dan kehendak Tuhan. Dan rancangan-Mu indah pada waktunya. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kiranya hari ini ketika kami mendengar firman Allah,
Ada sesuatu yang kami tangkap. Roh Kudus, mari Engkau yang akan membawa kepada kami sebuah pengertian-pengertian yang baik, pengertian-pengertian yang baru tentang firman Allah. Kami meyakini bahwa ada 1-2 hal yang kami tangkap menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga hari ini ketika kami keluar dari tempat dan dari gedung ini, kami mendapatkan sesuatu yang baru, kami mendapatkan rema yang baru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang dipermuliakan. Sesungguhnya hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Haleluya. Ya, walaupun saya tidak bisa mendengar jawaban Bapak Ibu karena harus menggunakan masker, tapi saya meyakini Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan senantiasa. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul sisi lain. Sisi lain. Nah, temperamen atau tipe manusia secara garis besar itu ada 4 sebetulnya, yaitu sanguin, melankolis, plekmatis, dan kolerik. Masing-masing temperamen ini memiliki keunikan yang berbeda-beda. Kalau sanguin itu orangnya periang, banyak kawan. Melankolis itu orangnya teliti, taat aturan, mudah curiga dan sebagainya. Kolerik itu seperti yang Bapak Ibu bisa baca, cerdas, ekstrovert, bekerja sendiri, tidak ramah, tapi orangnya bagus, orangnya kreatif dalam bekerja. Orang plekmatis itu tenang, kalem, cool, tipe-tipe orang setia itu orang-orang plekmatis Bapak Ibu. Aman, cari aman, pasif, dan lain sebagainya. Nah, dari temperamen-temperamen ini, pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang 100% sanguin, 100% melankolis, 100% kolerik. Semuanya itu adalah sebuah gabungan dari 2 temperamen yang ada. Mungkin 1, 2 atau bahkan mungkin 3. Tapi di antara ketiga-tiga itu tidak ada yang 100%, yaitu ada satu yang dominan. Dan itu persentasenya memang agak berbeda Bapak Ibu. Apakah faktor yang menyebabkan hal itu terjadi? Itu biasa jadi karena keturunan, karena orang tua, karena kerabat, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu adalah pengaruh lingkungan. Nah, lalu apakah akibat yang ditimbulkan? Nah ini, akibat yang ditimbulkan adalah cara yang dipakai seseorang untuk mengenal Tuhan itu bisa saja berbeda satu dengan lainnya, termasuk pengertian tentang bagaimana itu Allah. Ada orang sanguin itu yang ingin mengenal Tuhannya dengan caranya yang periang. Orang melankolis mengenal Tuhannya dengan cara-cara yang detail, dengan cara-cara yang memang temperamennya dia seperti itu. Contohnya begini, ada sebuah slide bagus ini. Contohnya adalah kalau ketika orang dalam sebuah pujian penyembahan, ada orang yang ekspresinya tenang, dia cuma tutup mata, tapi dia merasakan hadirat Allah. Tapi ada orang yang ini contoh ya, ketika mau muji Tuhan, itu dengan sebuah ekspresi, dia kalau nggak ekspresi, kalau suruh tenang dia nggak bisa. Tapi ada orang juga yang ketika dia dengan tutup mata dan ketenangan, dia tetap bisa melayani Tuhan, tetap bisa menyembah Tuhan, tetap bisa berhubungan erat dengan Tuhan. Tapi beda ya, tutup mata karena ngantuk dengan tutup mata yang memang merasakan hadirat Allah. Itu berbeda sekali. Tapi memang ada tipe-tipe orang yang dalam menyembah Tuhan itu berbeda-beda. Terus pertanyaannya begini, apakah Tuhan bingung? Enggak, sama sekali Tuhan tidak bingung. Nah,
mari kita belajar dari sini. Kenapa Tuhan tidak bingung dengan berbagai macam temperamen manusia yang ada? Dalam Mazmur pasal yang ke-139, ayat yang ke-13, Alkitab bilang begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dari sejak kandungan Tuhan sudah ada. Kemudian ayat yang ke-16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini nih kebenaran sederhana Bapak Ibu yang dasar banget, basic banget. Bahwa ketika kita lahir di dunia, itu Tuhan tahu betul bagaimana temperamen kita, bagaimana karakter kita, bagaimana keadaan kita. Nah, apapun yang terjadi, temperamen apapun saudara, dan cara saudara mengenal Tuhan, itu tidak masalah bagi Tuhan. Sama sekali tidak masalah bagi Tuhan. Kenapa? Dari sisi manapun saudara memandang Tuhan, saya ulangi, dari sisi manapun saudara memandang Tuhan, dia tetap Allah yang sama. Karena dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 bilang begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi seorang melankolis, seorang sanguin, seorang flegmatis, seorang kolerik ketika memandang Tuhan, itu Tuhannya sama. Dari sisi manapun ya. Saya seorang sanguin nih, cara menyembah Tuhan, cara saya mengenal Tuhan mungkin dengan sisi saya. Misalkan ada orang yang dari sisi kolerik, dari sisi yang lain memandang Tuhan, mengenal Tuhan dengan caranya. Jadi dari sisi manapun, dari sisi manapun dia tetap Allah yang sama. Abraham, itu contoh orang yang flegmatis. Itu kalau kita bicara masalah Abraham, itu bicara masalah penyertaan Tuhan. Makanya Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Itu tipe orangnya flegmatis. Kemudian Musa, dia seorang melankolis. Kenapa Tuhan mengutus Musa bukan orang yang lain? Karena Musa seorang melankolis. Jika seorang melankolis adalah dia taat aturan. Saklek, harga mati aturan itu nggak bisa diubah. Makanya hukum Taurat diberikan Tuhan melalui Musa. Ini aturan yang harus dijalankan. Petrus, seorang sanguin yang mudah tergoyahkan, labil begitu. Tapi dia diajar oleh Tuhan Yesus. Paulus, seorang kolerik yang memang dia dengan tegas, keras kepala. Itu cenderungnya cocok Paulus. Dia menginjilan kemana-mana, ngomong dengan para pembesar, ngomong dengan raja-raja, ngomong dengan orang-orang penting. Dia memang karakternya seperti itu. Artinya begini, dalam setiap karakter dan temperamen yang dimiliki oleh saudara dan saya, itu Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Nah terus begini, lalu apakah yang harus dilakukan? Lagi, apakah yang harus dilakukan? Ini yang pertama nih, banggalah terhadap diri saudara sendiri. Saudara tidak perlu menjadi orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri. Karena Allah bisa memperlengkapi saudara dengan maksud-maksud tertentu. Aku pengen seperti dia Pak. Aku pengen seperti misalkan siapa figur-figur tertentu, orang-orang tertentu. Enggak. Tuhan hanya membutuhkan satu ade di dunia ini. Enggak perlu duplikat. Tuhan hanya memerlukan satu dari saudara di dunia ini. Banggalah dengan itu. Kenapa saya mengatakan begini? Karena kadang-kadang kita ini selalu membandingkan diri kita ya, dengan orang-orang tertentu, dengan apa yang orang lain punya. Misal, aku tidak seperti dia karena aku tidak memiliki fasilitas seperti dia.
andai kata aku di posisinya dia, maka hidupku akan enak, tidak kerja keras semacam ini. Andai kata dia jadi posisiku dan aku jadi posisinya, maka saya akan jadi enak. Apakah demikian? Tidak. Bapak Ibu, ada seorang pengusaha terkenal di Indonesia. Sangat terkenal, saya tidak perlu sebutkan namanya. Nah, kalau saya sebutkan namanya, Bapak Ibu pasti tahu, itu sudah terkenal banget di Indonesia. Punya fasilitas banyak sekali. Suatu ketika dia punya villa tersendiri cukup besar di kota Kendari, pinggir laut begitu. Dia datang dari Jakarta, naik helikopter, kemudian dia punya kapal pesiar mini untuk dia keliling untuk mancing dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya dengan beberapa teman ketemu dengan beliau karena memang diminta persekutuan doa. Kebetulan dia kan ownernya, manajernya itu jemaat. Kemudian kita disuruh melayani. Disuruh kesaksian, dia bilang begini, saya, ini manajernya, ownernya ini, pengusaha ini, saya ini kalau boleh nih, tukeran sama manajer saya. Maksudnya apa? Kamu jadi owner, aku jadi manajer aja. Loh, bukannya enak Pak jadi owner? Siapa bilang? Nggak pernah saya itu santai-santai semacam. Harus dikejar satu target kepada target yang lain. Satu meeting kepada meeting yang lain. Kalau manajer kan cuma satu bidang tok. Hanya perusahaan itu saja. Tapi kalau saya, lihat, ternyata begini. Kadang-kadang kita pengen seperti dia. Oh enggak. Jangan. Bapak Ibu itu istimewa. Bapak Ibu itu orang yang lain. Ini dasar kekristenan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani Allah. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa harus melihat orang lain. Tapi saudara menjadi diri saudara sendiri. Sesuai dengan cara-cara saudara. Sesuai dengan pengenalan saudara semua. Satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, dari 4 temperamen yang tadi saya sebutkan, punya tujuan yang sama, yaitu keserupaan dengan Kristus. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 bilang begini, Elia adalah orang biasa, oke? Saya garis bawahi, orang biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Orang biasa atau manusia biasa, sama seperti kita. Jadi kita dengan Elia itu punya potensi yang sama untuk melakukan banyak hal bagi perubahan hidup. Kehadiran Yesus di dunia itu memang berbeda dibandingkan yang lain. Yesus tidak seperti orang Farisi dalam hal mengajar tentunya, dalam hal-hal yang dimana dia melakukan banyak pelayanannya. Yesus menjadi pribadinya sendiri. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 28 dan 29. Alkitab bilang begini. Yesus tidak harus Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus tidak harus sama dengan para ahli Taurat. Yesus punya cara mengajar sendiri yang cara mengajarnya itu berbeda. Karena ada kuasa Allah di dalamnya. Nah, begini Bapak Ibu, yang paling utama dalam kehidupan kita sekarang begini. Saudara punya potensi yang sama untuk dipakai oleh Allah. Kenapa saya menekankan dipakai oleh Allah? Karena ini Bapak Ibu, di saat-saat semacam ini saat yang tepat untuk saudara dan saya,
untuk gereja Tuhan itu menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Dengan apapun yang kita bisa lakukan. Makanya minggu yang lalu Ibu Gembala bicara masalah berbuat baik. Yes, itu hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memberikan warna yang berbeda kepada orang lain. Dan ketika saudara berbuat baik tidak harus sama dengan orang lain. Dengan cara-caranya Bapak Ibu. Dengan apa yang Bapak Ibu saudara bisa lakukan. Karena ketika saudara bangga dengan diri saudara sendiri, saudara tidak membandingkan diri saudara dengan orang lain, tapi Tuhan mencintai saya dengan apa adanya, saudara tidak perlu memusingkan orang lain, tapi ketika saudara bangga dengan dirimu, saudara bisa dipakai Allah. Jadi berhenti kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada orang yang memang ketika diajar sesuatu tertentu, dia menjadi sangat pandai. Ya memang karena otaknya mungkin encer begitu ya. Otaknya itu luar biasa begitu. Tapi ada orang yang memang secara sengaja, secara kenyataan dia harus belajar berulang-ulang dulu baru bisa. Ya enggak apa-apa. Saudara harus bangga dengan diri saudara sendiri. Ada orang yang aku enggak seperti dia, loh kenapa pipinya dia itu lebih mulus dibandingkan pipiku? Enggak usah. Saudara bisa dipakai Tuhan dengan keberadaan saudara. Saudara bisa dipakai Allah untuk seperti apa yang Tuhan mau dengan keberadaan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu keinginan Tuhan. Yang paling utama adalah bagaimana kita mengerti dan tahu keinginan Tuhan buat saudara masing-masing. Karena kadang-kadang cara pendekatan Allah kepada seseorang itu berbeda. Yosua itu Tuhan datang kepada Yosua itu sebagai panglima tentara Allah. Loh, kenapa? Karena Yosua memang mau perang. Makanya Allah datang kepadanya sebagai panglima tentara. Simson, dia tidak datang melalui sebuah suara kenabian. Tuhan datang kepada dia melalui sebuah tenaga, power tenaganya. Kenapa? Ya memang cara Tuhan berbicara kepada dia dengan tenaganya itu. Yunus itu bicara masalah apa? Panggilan hidup yang harus dilakukan. Lihat, berbeda-beda bukan? Jadi ketika saudara tahu apa yang saudara lakukan, saudara ingin mengenal keinginan Allah. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Nah, maka kita diubah itu dalam bahasa Inggrisnya from glory to glory. Jadi ada peningkatan mengenal Tuhan. Jadi orang Kristen saat ini tidak bisa hanya stagnan, apalagi saat-saat pandemi saat semacam ini. Dibatasi, jam ibadahnya pun dibatasi, pergerakan kita pun dibatasi. Ini penting, ini hubungannya dengan musim atau season. Saya beritahu, pergerakan Allah itu tidak statis. Pergerakan Allah itu dinamis. Ia terus bergerak dalam tingkatan yang semakin baik. Ini penting. Saudara seorang sanguin, ya tahu apa yang harus saudara lakukan dengan cara-cara saudara. Saudara seorang melankolis, tahu bagaimana mengerti kehendak Allah, apa yang harus saudara lakukan dalam saat-saat semacam ini dengan cara-cara melankolisnya. Saudara seorang kolerik dan pelakip itu pun hal yang sama melakukannya. Kenapa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena setiap saat, setiap waktu pergerakan Allah itu terus bergerak, terus berbeda.
Maka dari itu visi gereja kita tahun ini, aku menyertaimu. Pak, kenapa sih setiap tahun ganti-ganti visi Allah? Ya itu memang sesuai dengan pergerakan Allah yang Tuhan taruh buat gereja kita. Supaya apa? Supaya kalau kita hari ini, oh fisiknya adalah aku menyertaimu. Jadi saya harus tahu nih. Saya harus tahu nih apa yang harus aku lakukan ketika Allah menyertaiku. Apa yang harus aku perbuat ketika Allah menyertaiku. Aku harus tahu. Dan ini tantangan bagi kita. Ini betul-betul sebuah hal yang perlu kita lakukan. Supaya dalam kehidupan kekristenan kita itu tidak monoton. Itu saja. Itu saja. Tapi dari hati kita yang paling dalam. Kita mengejar hadirat Allah. Kita pengen tahu Tuhan mau apa sih di season semacam ini? Mau seperti apa sih? Loh, kalau kita tidak mau tahu semacam itu, saudara tidak akan mau memiliki sebuah warna hidup tersendiri. Warna hidup tersendiri yang mungkin saja sebetulnya itu menjadi bagian kita, tapi karena kita enggan dan tidak mau, terlewatkan begitu saja. Sayang banget. Kenapa di awal ibadah selalu ada video aku menyertaimu? Karena itu visi kita, karena itu season kita hari ini. Sampai kapan video ini diputar? Sampai kita betul-betul mendarah daging. Bukan cuma sekedar slogan aku menyertaimu, bukan. Tapi saudara merasakannya memang penyertaan Allah ada, dan kemudian aku harus melakukan seperti apa yang tepat seperti yang Tuhan mau. Ketika Tuhan menyertai saya, itu titik poin visi kita. Jadi penyertaan Tuhan bukan semata-mata saya menerima penyertaan, tapi juga berbicara masalah apa yang harus saya lakukan ketika Tuhan menyertai saya kepada orang lain. Nah, inilah sebuah kehidupan kekristenan kita. Di akhir renungan satu kali lagi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu melihat video ini. Singkat, hanya berapa menit, 1,5 menit kalau nggak salah, tentang aku menyertaimu. Resapi, nikmati, ini season yang Tuhan mau buat saudara. Dengan cara-cara saudara menangkap, dengan cara-cara saudara menangkap isi hati Allah, nikmati season ini. Tentang video tentang aku menyertaimu. Kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.800. Kondisi saat ini membuat gereja seperti dibelenggu. Orang-orang terikat dengan ketakutan, dengan egonya, dan dengan segala macam problematika. Padahal seharusnya ini adalah waktunya kita menjangkau jiwa-jiwa. Dunia mulai mengacaukan fokus kita yang sebenarnya, fokus daripada tujuan maupun rencana Tuhan. Jangan mau kita dibelenggu oleh iblis. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh padam, kita tidak boleh menyerah, terus melangkah maju. Pandang Tuhan saja dan terus pandang Dia. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya. Terus berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hatimu. Lepaskan kekhawatiranmu. Ingat selalu akan janji Tuhan. Aku menyertaimu. Amin. Tuhan menyertai kita. Ini seasonnya. Ini waktunya. Tuhan menyertai kita. Dan ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, dan kita pun tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya disertai Tuhan, saudara akan jadi orang-orang yang berhasil. Betul, dahsyat, luar biasa, dipakai Allah. Tidak perlu jadi sama seperti orang lain, jadilah dirimu saudara sendiri. Kalau Allah akan menyertai saudara dengan apa yang saudara punya.
Mari kita memuji Tuhan. Pemain musik. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saudara miliki, dengan temperamen yang saya punya, dengan temperamen yang Bapak Ibu miliki. Tuhan menyertai kita. Semua yang baik dalam hidupku itu karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu. Kenali Tuhan lebih dekat dengan cara-cara saudara. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Haleluya. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kami banggakan Engkau Yesus. Sungguh besar karya-Mu yang Kau nyatakan. Sungguh mulia Yesus. Ku sanjung Kau Tuhan. Ku tinggikan Kau Yesus di tempat yang maha tinggi. Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada di dunia. Kami berterima kasih dengan jati diri kami, dengan apa yang kami miliki, dengan karakter dan temperamen kami. Kami bersyukur kalau Tuhan sendiri yang membentuknya, buat kami sadar supaya kami tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Kami istimewa, kami luar biasa. Dan dalam keistimewaan yang kami punya, kami harus mengenal Allah, pembentuk, pembuat kami, pemberi temperamen kepada kami. Karena ketika kami mengenal Tuhan, maka kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan mau di musim yang semacam ini. Tuhan ajar kami mengerti bahwa pergerakan Allah itu dinamis, terus bergerak. Kami mengikuti kemana Allah bergerak. Kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hari ini. Sekali lagi kami diajar untuk kami mengenal Allah lebih dibandingkan yang lain. Mengenal Tuhan dengan apa yang kami miliki dari sisi hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Roh Kudus pribadi tanpa batas yang akan menerjemahkan firman ini dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106,7 MHz setiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Untuk jemaat yang ingin mengikuti ibadah di Graha Betani Blora, bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui WhatsApp admin gereja di 0821 4247 6262. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk terus ikuti live streaming sekolah minggu Pahlawan Kuat tiap hari Minggu melalui Zoom. Acaranya menarik dan banyak berkatnya loh adik-adik. Info lebih lanjut dapat menghubungi admin gereja. Doa malam lawatan New Normal diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 dan disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, and shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, wah gak kerasa ya kita sudah berada di bulan Desember dan kita akan merayakan Natal. Gereja kita
kita, Gereja Betani Blora pastinya akan merayakan ibadah Natal. Dan ibadah kita akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020. Dan dilaksanakannya 2 kali ibadah. Yang pertama jam 7 pagi dan yang kedua jam 5 sore. Jadi yuk buruan daftarin diri Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena kuota ibadah Natal kita tahun ini benar-benar terbatas. Dan untuk yang ingin mendaftarkan diri bisa langsung menghubungi nomor admin Geraha Betani Blora yang ada di bawah ini, dan juga langsung bisa menghubungi ke gembala FA masing-masing. Dan gak cuma itu aja, karena bakal ada operet yang tentunya akan seru abis dan memberkati kita semuanya. Yuk jangan sampai ketinggalan ikut ibadah Natal bersama Geraha Betani Blora, karena pastinya tahun ini akan sangat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Shalom, Tuhan Yesus menyertai. Shalom ibu-ibu, ikuti kontes lomba foto WBI dengan tema Christmas and Me. Kirimkan foto ibu-ibu pribadi atau bersama dengan keluarga ke nomor berikut ini. Dan kita akan mengadakan fellowship edisi Natal melalui Zoom, yaitu hari Selasa tanggal 15 Desember jam 7 malam. Jangan lupa ikutan ya, karena pada waktu Zoom itu ada pengumuman buat kontes lombanya. Kami tunggu ya, Tuhan menyertai. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati hari ini ya. Kita tidak pernah sia-sia datang ibadah, kita boleh semakin dikuatkan, semakin bertumbuh. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk kita mengikuti acara Natal, dan tolong ingatkan saudara-saudara kita yang mungkin belum mengerti ya, karena mungkin lama nggak ibadah, bisa kembali diajak mengikuti acara ibadah Natal kita bersama-sama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari kita boleh angkat tangan kita buat Tuhan. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini kami semua boleh beribadah dengan penuh sukacita. Kami diberkati, kami dijamah Tuhan, kami alami kasih dan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hambamu yang telah menjadi berkat buat kami pada pagi hari ini. Urapanmu kembali terus mengalir dalam hidupnya, kau pakai lebih heran lagi. Terima kasih, kami bersyukur Kau jadikan kami orang-orang istimewamu ya Tuhan. Kami bersyukur apapun keberadaan kami berharga, kami mulia, kami istimewa di hadapan Tuhan. Ini ucapan syukur kami ingin Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas setiap hidup kami.
Kami juga berdoa untuk acara ibadah Natal minggu depan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan yang akan mempersiapkan dan mengurapi setiap hamba-hambamu. Dan Tuhan beri kami kesempatan jemaatmu Tuhan untuk kami boleh mengikuti acara ibadah Natal di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih, kami bawa kota kami bawa bangsa kami, kiranya anugerah Tuhan terus memimpin kegerakan-kegerakan pada musim Tuhan ini. Sehingga bangsa kami ini sungguh-sungguh Tuhan boleh alami segala rencana Tuhan itu digenapi. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami juga boleh membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami membawa persembahan Natal sebagai taburan kami, juga kami mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Kami percaya semua datang dari Tuhan dan kami boleh dipercaya menjadi bendahara yang benar-benar takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya. Engkau memberkati kami dengan limpahnya. Terima kasih, mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita pada Tuhan. Kami mau pulang dengan penuh ucapan syukur kami. Karena kami telah menerima pesan Tuhan bahwa kami istimewa di hadapan Tuhan. Engkau menyertai kami dan Engkau ingin membawa kami dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Kiranya urapan dari tempat Maha Tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memimpin, menolong, menuntun langkah-langkah kita. Sehingga kita boleh jalan dengan Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang terbaik dikaruniakan Bapa segala terang buat setiap kita anak-anaknya yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Engkau dijaga, Engkau dilindungi, Engkau disertai, dan kiranya berkat-berkat yang terbaik limpah atas kita semua. Pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan kasih Allah yang besar. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati Tuhan dan istimewa di hadapan Tuhan, berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.